Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nansari dengan NPM 121251210. Di sini saya izin untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Artificial Intelligence atau AI dan Dilematika Etika Pengambilan Keputusan Bisnis untuk tugas ujian akhir semester. Yang pertama, untuk pendahuluan, di sini untuk AI sendiri, dia berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Bisa digunakan untuk mendiagnosis, menganalisis data medis, memprediksi kondisi pasien, dan bisa juga untuk pengambilan keputusan klinis. Untuk penerapan AI sendiri, ini juga bisa mengurangi beban kerja dari tenaga kesehatan, tapi juga dalam penggunaan AI bisa menimbulkan tantangan, resiko dari bias data, diskriminasi, dan kurangnya transparansi algoritma dan lemahnya akuntabilitas. Dalam studi kasus, AI bisa menyebabkan pasien BPJS memperoleh prioritas lebih rendah, lalu pasien lansia lebih sering ditolak, algoritma tidak diaudit, dan pasien tidak diberi informasi menggunakan penggunaan AI. Untuk kasus tersebut bisa menunjukkan pentingnya penerapan etika, keadilan, transparansi, dan tata kelola AI yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan. Untuk dalam makalah ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan AI etik, bisnis etik, stakeholder theory, good corporate governance, ESG, hak konsumen, prinsip justice, serta beneficence dan non-maleficence. Untuk tujuan analisis adalah memberikan rekomendasi tata kelola AI yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kesehatan. Lalu untuk rumah sakit swasta sendiri menerapkan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, memberikan layanan premium, dan merekomendasikan tindakan medis guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Selalu setelah penerapan AI sendiri ditemukan indikasi dari bias algoritma, yaitu pasien BPJS memperoleh prioritas lebih rendah dan pasien lanjut usia lebih sering tidak diprioritaskan dalam pelayanan. Untuk penggunaan AI sendiri ini dalam bidang kesehatan harus disertai dengan tata kelola yang baik, transparansi, audit, dan pengawasan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Untuk permasalahan etika sendiri itu ada 7 poin. Yang pertama, AI menimbulkan diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Lalu rumah sakit kurang transparan karena tidak memberitahu bahwa AI digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu akuntabilitas yang lemah karena algoritma AI tidak pernah diaudit untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keakuratannya. Lalu yang keempat, terdapat bias algoritma yang menyebabkan keputusan AI tidak objektif. Lalu rumah sakit lebih mengutamakan efisiensi biaya dibandingkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Lalu yang kelima, adanya pelanggaran hak pasien. Lalu yang keenam, dengan tata kelola AI belum memadai karena tidak adanya audit, evaluasi maupun pengawasan yang jelas. Untuk analisis teori berdasarkan AI etik, yaitu AI belum memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk bisnis etik, di sini efisiensi biaya lebih diutamakan daripada kepentingan pasien. Untuk teori stakeholder, di sini kepentingan pasien dan pemangku kepentingan belum terpenuhi. Untuk good corporate governance, di sini lemah dalam transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk hak konsumen sendiri, hak atas informasi, pelayanan adil, dan keamanan belum terpenuhi. Prinsip justice sendiri belum diberikan secara adil berdasarkan kebutuhan medis. Untuk analisis stakeholder di sini, pasien mengalami diskriminasi, kurang informasi, dan hak pelayanan belum terpenuhi. Untuk bagi dokter dan tenaga kesehatan, membantu pengambilan keputusan, tetapi keputusan akhir harus tetap oleh tenaga medis. Untuk manajemen rumah sakit, di sini mendapatkan efisiensi operasional, namun harus mengutamakan etika, transparansi, dan audit. Untuk BPJS dan pemerintah, di sini bertugas mengawasi agar penggunaannya adil dan sesuai regulasi. Lalu untuk masyarakat membutuhkan pelayanan yang adil sehingga kepercayaan terhadap rumah sakit tetap terjaga. Lalu untuk analisis resiko, di sini untuk reputasi bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk hukum di sini bisa berpotensi tuntutan, sanksi, dan pelanggaran regulasi. Untuk operasional di sini adanya kesalahan prioritas pasien. Lalu untuk algoritma, bias algoritma di sini berpotensi diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Lalu untuk keamanan data terdapat kebocoran dan penyalahgunaan data pasien. Lalu untuk strategis, kehilangan daya saing dan kepercayaan dan stakeholder.
Untuk alternatif solusinya di sini untuk tata kelolanya dalam bentuk tim pengawas dan SOP penggunaan AI. Untuk audit di sini bisa dilakukan audit rutin. Lalu untuk human in the loop di sini bisa dokter menjadi pengawas keputusan akhir. Untuk transparansi informasi kepada pasien bahwa AI digunakan dalam pelayanan. Untuk etika digital, terapkan kebijakan anti diskriminasi dan perlindungan data. Lalu untuk perlindungan hak pasien, di sini menyediakan mekanisme pengaduan dan peninjauan keputusan AI. Untuk strategi implementasi, di sini bisa dilakukan evaluasi, lalu dilakukan dibentuk tim pengawas, lalu dilakukan audit dengan periksa data, algoritma, akurasi, keamanan, dan potensi diskriminasi, lalu human oversight, lalu digunakan untuk kebijakan etika digital, peningkatan SDM, perlindungan pasien, dan untuk dilakukan monitoring berkelanjutan. Untuk kesimpulan dari ini, jadi untuk penerapan AI sendiri di rumah sakit memiliki manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, dan membantu pengambilan keputusan medis. Namun tanpa tata kelola dan etika yang baik, AI dapat menimbulkan masalah seperti diskriminasi, bias algoritma, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, penggunaan AI harus menerapkan prinsip keadilan, perlindungan hak pasien, audit sistem, pengawasan manusia, serta kebijakan etika digital agar teknologi dapat memberikan manfaat secara optimal. Baik, untuk presentasi saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.